Halo semua, perkenalkan nama saya Theodora Graciela Wijaya, NIM 2205523009 dari kelas A2 DLC, Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tigubang Semarang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir semester mata kuliah visualisasi data dan informasi dengan judul Dashboard Analisis Pendapatan Beban dan Laba Bersih Bulanan. Latar belakangnya, proyek ini saya buat untuk membantu memantau pendapatan, beban, dan laba bersih karena susah membacanya jika berbentuk dataset mentah saja. Dengan adanya dashboard ini, kita bisa melihat secara cepat dan juga mengambil keputusan secara tepat juga karena membacanya langsung fokus kepada objek yang penting yang akan kita analisis. Lalu tujuan dashboard ini adalah untuk menganalisis tren pendapatan dan memantau efektivitas pengendalian beban dan memantau tingkat profitabilitas bersih perusahaan secara bulanan guna mendukung pengambilan keputusan secara strategis. Lalu data yang saya ambil berasal dari Kaggle. Nama datasetnya yaitu Company Financial Dataset. Periodenya tahun 2014. Datanya berisi cukup banyak variabel, mulai dari segmen, country, unit terjual, harga, diskon, pendapatan, lalu laba bersih, serta periode bulannya. Tetapi untuk analisis kali ini kita akan fokus kepada net revenue, cost, dan profit setiap bulannya saja. Penentuan KPI sendiri kita bisa memakai langkah-langkah, yaitu kita menentukan judul dashboardnya, lalu menentukan tujuan dari dashboard tersebut, lalu kita menyusun 3 pertanyaan utama, lalu kita bisa menentukan KPI-nya. KPI ini sendiri digunakan di dashboard untuk menampilkan angka-angka yang penting yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, KPI ini saya pilih karena total profit langsung kita bisa melihat pada bulan apa perusahaan mencapai laba tertinggi. Nah, total net revenue sendiri membantu kita melihat pertumbuhan pendapatan setiap bulannya. Lalu net profit margin akan membantu kita melihat efektivitas pengeluaran biaya bulanan. Baik, pada visualisasi dashboard kali ini terdapat 3 visualisasi utama. Yang pertama ada total monthly profit 2014, lalu monthly net revenue growth rate, dan monthly net profit margin 2014. Nah, grafik pertama menunjukkan total profit bulanan. Di sini lengkap ada pendapatan, beban, dan juga profitnya setiap bulannya. Nah, berkat grafik ini kita dapat melihat laba pendapatan tertinggi ada di bulan Oktober, lalu beban tertinggi ada di bulan Oktober, tetapi profit tertinggi ada di bulan Desember. Nah, saya memakai grafik batang atau kolom bar ini bertujuan untuk membandingkan periode. Lalu pada grafik kedua, di sini menunjukkan tren pendapatan setiap bulannya. Maka dari itu saya menggunakan line chart. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas kenaikan dan penurunan pendapatan setiap bulannya. Di sini terlihat dari bulan Juni itu pendapatannya turun cukup banyak ke bulan Juli, lalu turun kembali di bulan Agustus. Nah, dari bulan Agustus ini naik perlahan ke bulan September sebelum menjulang tinggi ke bulan Oktober. Lalu dari Oktober turun drastis sekali ke bulan November, lalu dari bulan November ke Desember naik drastis sekali ke 122%. Nah, berkat grafik ini kita bisa melihat secara jelas betapa naik turunnya pendapatan setiap bulannya. Lalu pada grafik ketiga juga menunjukkan tren laba
Maka dari itu saya menggunakan line chart. Di sini terpantau kenaikan dan penurunan profit, tetapi cukup stabil karena angkanya di atas 10%. Seperti itu. Nah, di sini di dashboard ini kita juga memiliki slicer. Jadi misalkan kita mau melihat penjualan atau profit berdasarkan produk, kita bisa langsung mengeklik ini berdasarkan produk. Jadi Paseo profitnya paling tinggi di bulan apa, pendapatannya tertinggi di bulan apa, di sini bisa terlihat. Lalu country, kota mana yang menghasilkan pendapatan tertinggi. Nah, itu kita bisa memantau lewat sini. Jadi slicer sangat membantu manajemen untuk melihat produk atau kota mana yang menghasilkan seperti itu dan membutuhkan kebutuhan khusus juga. Dan KPI di sini sangat membantu karena kita langsung bisa melihat total profit dan total revenue dan net profit margin dari objek yang kita perlukan. Jadi manajemen akan sangat terbantu melalui dashboard ini. Lalu next insight yang saya dapat dari dashboard ini, saya menemukan bahwa pendapatan dan beban tertinggi ada di bulan Oktober, sedangkan laba tertinggi tadi ada di bulan Desember kan. Nah, hal ini menunjukkan efisiensi beban yang bagus di bulan Desember. Dan juga pada bulan Maret dan November terjadi penurunan pendapatan secara drastis yang terlihat pada monthly net revenue. Hal ini membutuhkan perhatian ekstra dari manajemen di bulan sebelum high season. Biasanya seperti itu. Simpulan, berdasarkan hasil analisis kali ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan baik, terbukti dari profitabilitas yang stabil. Jadi kalau tadi di rata-rata di angka 14,10%, meskipun pertumbuhan pendapatan naik turun, namun perusahaan berhasil mempertahankan stabilitas profit. Terbukti dari pendapatan minus pun perusahaan masih tetap profit di atas 10%. Nah, rekomendasi buat kedepannya mungkin perusahaan bisa melakukan efisiensi biaya secara ekstra di bulan-bulan sebelum high season, yaitu Maret dan November. Lalu perusahaan dapat mempertahankan dan mengaplikasi efisiensi biaya yang bagus tadi di bulan Desember kepada bulan lainnya. Terima kasih, sekian dari saya.